Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi ini saya kembali berada di depan pintu masuk Masjid Persija Barat, pintu selatan Abu Bakar As-Siddiq. Dan hari ini masih ada kegiatan dari Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat. Mereka hari ini mengadakan dua kegiatan, satu pesantren Ramadan, satu lagi public speaking di lantai 2. Nanti kita coba meliput ke lantai 2 ya, public speakingnya. Ini para petugas penerima tamu, registrasi barangkali. Oke, nanti kita lanjut ke lantai 2 saja ya, langsung. Usahain saja dipit deh. Di garis nah itu. Nah pemirsa, saat ini saya berada di lantai 2 Pusdai Jawa Barat. Ini ada banner public speaking bagi dai dan daiyah. Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat mengadakan dua kegiatan hari ini, satu pesantren Ramadan di masjid, dan satu lagi di lantai 2 di ruang seminar besar ada kegiatan workshop dan pelatihan public speaking. Pematerinya Ibu siapa ya? Nanti kita coba cari ya. Alhamdulillah pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Lilis. Panjangnya saya lupa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hari ini Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat memberikan materi public speaking luar biasa. Majelis Taklim kok kepikiran untuk memberikan materi public speaking? Ibu sebagai pematerinya? Ya, saya pemateri juga sekaligus penyelenggara sebetulnya. Penyelenggara. Iya, betul. Ini diarahkan kemana Bu untuk pemberian materi ini kepada para jamaah? Nantinya untuk sebagai apa? Ya, public speaking ini dilaksanakan terhadap para dai dan daiyah, Pak, sebetulnya ya, supaya para dai dan daiyah ini bisa menyampaikan materi dengan efektif, menarik gitu. Karena kan kalau dengan menggunakan ilmu public speaking, insya Allah materi yang disampaikan itu akan bisa diterima oleh halayak gitu. Sehingga apa yang disampaikan dai daiyah ini betul-betul diterima dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita membekali para dai dan daiyah ini dengan ilmu public speaking agar mereka bisa menyampaikan materi-materi dakwah itu dengan sempurna gitulah ya, dengan menarik, kemudian tidak jenuh, dan terutama bisa mengena ke hati mereka sehingga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkan dai dan daiyah. Ya, betul. Semuanya ahwatnya berarti daiyah semua. Sebetulnya kita membuka untuk dai dan daiyah, tapi karena memang terbatas Pak, dan ternyata yang daftar membludak itu daiyah semua. Dainya jadi mungkin belum kita terima, karena memang tadinya rencana kita tempatnya juga di Balai Asri akan menerima banyak, tapi karena Balai Asri saat ini digunakan sehingga kita menggunakan ruangan ini dan terbatas pesertanya. Maka yang kita terima saat ini hanya untuk daiyah saja. Sebenarnya tadi daiyah supaya menarik pemberian materinya kepada jamaah. Contohnya seperti apa Bu? Menariknya seperti apa? Ya, menariknya misalnya di sela-sela dakwah itu mereka bisa menyelipkan kisah-kisah yang menyentuh gitu ya, sehingga tidak monoton. Juga ada ice breakingnya gitu, karena dalam ilmu public speaking kan ada ice breaking, kemudian ada tadi kisah-kisah yang menarik. Jadi materi itu dikemas sedemikian rupa sehingga tidak membosankan gitulah. Dalam satu hari ini Ibu memberikan materi. Saya kebetulan di hari ini memberikan materi tentang teknik dasar berbicara di depan umum gitu. Nah, nanti untuk besok hari ini juga ada dua materi sebetulnya tentang bagaimana teknik menyusun materi dakwah. Tadi teknik dasar berbicara di depan umum. Besok materinya tentang bagaimana menyelipkan ice breaking dalam dakwah. Kemudian juga latihan menggunakan dakwah menggunakan media ya, menggunakan media karena sekarang kan di zaman digital ini para daiyah banyak yang gaptek, sehingga kita berikan pembekalan bagaimana dakwah menggunakan TikTok, menggunakan YouTube gitu, tidak hanya dakwah secara langsung gitu. Dan kemudian nanti ada praktiknya juga. Jadi nanti selain teori juga kita latihan praktik supaya mereka langsung bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat.
kemudian materi dalam 1 hari ini apa 2 hari Bu? 3 hari Pak. 3 hari? Iya, jadi hari Jumat, Sabtu dan hari Ahad. Sampai hari Ahad 3 hari. Cukup kira-kira Bu? Insya Allah kita padatkan, efektif tapi praktis tapi efektif gitu. Ya karena untuk menjadi public speaking itu orang kuliah dulu sampai S1. Betul. Kebetulan sebetulnya saya juga di UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu di komunikasi penyiaran Islam. Jadi memang untuk bisa menguasai ini perlu beberapa semester sebetulnya. Tapi kita coba teknis yang paling dasar minimal yang bisa diamalkan oleh para daiyah itu saja Pak. Ibu dari KPI Bu? Ya betul. Tapi kan bisa public speaking ini memang diarahkan kepada para daiyah untuk supaya menarik mereka ketika memberikan ceramahnya, jangan monoton. Mungkin di sela jok-jok itu ada jok-jok. Ya betul, ada juga bagaimana memberikan humor-humor yang segar ya, yang islami tentu saja harus humornya tidak jorok gitu ya, karena banyak juga dai tapi humornya misalnya kurang islami lah begitu, sehingga diharapkan kita juga bagaimana menyisipkan gurauan-gurauan atau humor-humor tapi yang segar dan islami itu juga. Alhamdulillah hatur nuhun Ibu Lilis. Ya, sama-sama Bapak. Semoga sukses. Amin. Mohon doanya, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, Bapak Ketua PSDI Jawa Barat, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Adam Hambali MPD MPC sudah memasuki ruangan dan sebentar lagi akan dilakukan pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama setelahnya hamdalah salawat mengucapkan terima kasih kepada Ketua MT Pusdai Jawa Barat Ibu Dr. Hajah Nani Nur Rohmah Muharromah sama nurnya MPD, semoga sehat selalu. Yang sangat luar biasa menyelenggarakan kegiatan di Pusdai. Kemarin sudah dilaksanakan salah satu kegiatan pesantren Ramadan dan masih sekarang, dan hari ini juga diselenggarakannya satu kegiatan yang luar biasa, insya Allah bermanfaat bagi kita. Terima kasih juga kepada bidang Ibu ini, dokter ini sekalipun ini masih muda Ibu, semangatnya Ibu paling tua Bapak. Paling tua ya. Paling tua. Tapi semangatnya muda. Semangat, ada semangat unggul. Alhamdulillah. Bu Hajah Paling tua. dan para pengurus MT Pusdai yang insya Allah dimuliakan Allah, terima kasih telah mengisi di bulan Ramadan ini berbagai kegiatan, mudah-mudahan termasuk bagian dari pengabdian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kegiatan ini atau belajar bicara di depan umum, ya, public speaking, itu merupakan salah satu hal penting bagi para ustadzah maupun ustadz untuk menyampaikan bagaimana pesan itu tersampaikan. Perlu ada tekniknya, nanti disampaikan oleh para pemateri, insya Allah itu bermanfaat. Tapi ada satu hal yang mungkin dalam teori itu tidak tercover. Jadi poinnya yang pertama mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Yang kedua, ini sekalipun sebentar karena ada rencana Pak Gubernur mau ke Pusdai, harus menyambut, ada rencana jam 9, tapi barusan masih ada apa, belum fix ya. Ada satu hal, pertama menyampaikan materi, baik itu ceramah, pengajian atau apapun, itu sangat diakui oleh para ulama besar, termasuk para penceramah yang
kemarin di sini penceramah penggemarnya ibu-ibu luar biasa Bu. Ustadz Hilman ya sudah 2 kali. Ustadz Adi juga sudah, Ustadz Abdul Somad juga sudah. Alhamdulillah Pusda ini Ustadz itu yang cukup populer itu sering ke Pusdai. Dalam obrolan, di samping pengetahuan dari para ulama besar, ternyata kuncinya itu kita menyampaikan sesuatu itu harus punya wudu. Wudu itu sebagai mengapa harus wudu? Di dalam ajaran Islam, bab toharoh itu bersuci itu diletakkan di bab pertama. Sebelum apa-apa itu toharoh bersuci. Bersuci itu satu, bersuci wudu biasa. Nah, ketika berwudu, terpelihara wudu, apalagi orang bersih. Ketika mau menyampaikan pesan, mau berdakwah itu dengan bersih itu insya Allah dibimbing oleh apa? Dibimbing oleh rahmat Allah. Mengapa? Karena menyampaikan itu mewakili Allah, akan menyampaikan firman-firman Allah, akan menyampaikan ayat-ayat yang suci. Nah, ketika kita menyampaikan firman-firman Allah yang suci, maka si penyampai itu mewakili Allah yang disebut dengan khalifah. Di dalam Al-Quran itu Allah mau membuat khalifah manusia. Wa id qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat dikumpulkan, hei para malaikat, kami ingin membuat khalifah manusia. Apa itu khalifah? Khalifah itu artinya wakil. Bahasa Arabnya, bahasa tafsirnya tanfudu bi ahkami syariatillah, yang ingin menyampaikan syariat Allah. Malaikat itu protes dalam surat Al-Baqarah. Ya. Bagus. Ini Pak ada bagus ini. Ada Pak Hendy ini. Jangan kurang jelas apapun ya. Kirang talik ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah cari ya, gampang sekarang Google wa id qala rabbuka, cari ayat berapa surat Al-Baqarah, gampang. Jadi malaikat itu dikumpulkan, Allah itu berfirman, hei para malaikat, kami ingin membuat khalifah, ini jailun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu lillahi andada. Ya Allah, jangan. Dari mana malaikat tahu? Kan baru dibuat manusianya juga. Nah, ini mulai cerdas. Ada dulu sebelum dibuat kita ini, dibuat model seperti ini yang disebut kaum Banul Jan. Kelakuannya suka saling membuli, tidak senang orang lain bahagia, sampai saling menumpahkan darah. Wa yusfiku dima'a, Al-Quran. Jangan. Sementara kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu, kami selalu mensucikanmu ya Allah. Jangan. Nah, jadi kita ini ketika sedang berdakwah, menyampaikan kalimat-kalimat Allah, menjadi guru, menjadi apapun, disebut mewakili Allah. Jadi guru mewakili Allah dalam memberikan pelajaran. Jadi ustadz mewakili Allah dalam menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi hakim, Allah itu kan maha hakim. Dia sedang mewakili Allah ketika dia menjalankan hukum. Jadi apapun, jadi pengacara sebenarnya itu mewakili Allah. Pertanyaannya, mungkin tidak kalau mewakili Allah, yang diwakilinya itu tidak suci. Mungkin tidak mungkin, sebab Allah itu suci. Maka salah satunya, tidak mungkin pesan-pesan Allah disampaikan kepada yang lain kalau tidak suci. Nah, ketika menyampaikan itu sedang dalam mewakili Allah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Rahman dan Rahim. Baru di situ
terkuasai medannya, psikologinya terkuasai, datangnya menyampaikannya dibimbing oleh Allah, lalu bermanfaat ilmunya itu dan dia bisa menyampaikan lagi. Nah, yang disampaikan itu mempunyai keberkahan, kebermaknaan, kebenaran yang serius. Jadi kata kuncinya menjadi seorang pembicara yang namanya public speaking. Kata kuncinya saat menyampaikan dalam kondisi punya wudhu. Nah, ibu mau memberikan nasihat kepada anak, kalau serius panggil dalam kondisi wudhu. Rek mama tahan budak anu baong, mudah-mudahan tidak bang. Dalam keadaan suci, punya murid dalam keadaan suci, menyampaikannya dilindungi oleh rahmat dan ridho Allah. Makanya tadi para ustadz kemarin tanya, sekalipun tidak kesini, selalu itu tanya, selalu dan insya Allah didengar dan sampai apa yang dibicarakan. Selain nanti teori-teorinya nanti harus bagaimana, psikologinya harus terkuasai, materinya harus siap. Satu, yang kedua harus melebihi orang profesional seperti bengkel. Tahu bengkel? Nah, sekarang bengkel ya, mau membetulin mobil, dia pakai bajunya baku bengkel, tidak pakai baju koko. Masa mau ngebengkel bajunya baju koko, dia pakai baju khusus. Artinya ketika menjadi ustadz bagaimana baju standar ustadz. Nah, sebelum itu semua alat dimasukin ke saku, obeng masuk, kemudian obeng apa 1, 2, 3, tang dimasukkan, segala macam di baju itu penuh. Nah, ketika orang menyuruh untuk membetulkan mobil, nah ini butuh ini ada, butuh ini ada, begitu ini ada. Begitupun ketika menjadi ustadz, ilmunya itu harus siap. Nah, ilmunya itu nanya ini siap, nanya ini siap, nanya ini siap, nanya ini siap. Artinya harus ada persiapan. Jangan berani ke depan tanpa persiapan. Kalau sudah satu kali gagal, kesananya gagal. Nah, yang jadi harus makanya public speaking itu dalam rangka kita semua ibu-ibu yang antusiasnya banyak. Alhamdulillah ini akan menjadi ustadzah yang profesional yang akan disampaikan oleh para ahli nanti dalam kegiatan ini. Terlebih di bulan suci kita mencari ilmu yang suci akan disampaikan dengan penuh kesucian. Amin, mudah-mudahan. Itu saja ibu-ibu yang ada bapaknya satu, ibu-ibu, bapak ada bapaknya? Ibu-ibu aja ya. Ibu-ibu biar bapaknya itu. Ibu-ibu yang insya Allah ini akan bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ketua MT dan semuanya, Ibu Hajah dan semuanya atas terselenggaranya ini. Mudah-mudahan penuh keberkahan, dilindungi oleh rahmat dan ridho Allah Subhanahu. Sekian dan acara ini, acara public speaking seminar pelatihan public speaking yang diselenggarakan di Pusdai oleh MT Pusdai, kami buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Billahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sudah dilakukan pembukaan oleh Bapak Ketua Pusdai Jawa Barat, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Adang Ambali, MPD MPC. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu lalu berjabatan. Dan yang diperlukan ya saat-saat pemberian materi kepada audiens, untuk ice breakingnya harus ada pola-pola yang menyenangkan ya, gerakan-gerakan menyenangkan. Keren.
Datar saja respon. Kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Aku dan kamu berpelukan. Seru. Keren. Ada. Nah, 2 kali lagi. Ekspresi geraknya yang kuat. Kalau berjabat tangannya berjabat. Tapi bukan ini. Ya, mulai. Aku Dan kamu saling bertolak pinggang. Dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu. saling bertepuk tangan. Aku dan kamu berpelukan. Berpelukan. Oke. Ada angin pelan. Ada mulai pinggir. Karena Bu biar sudah pegang pundaknya. Tiba-tiba anginnya kencang. Lebih kencang. Tiba-tiba ada badai lebih besar. Maka di sini nanti kita juga akan belajar masalah copywriting. Kemudian peluangnya. Nah pemirsa, saat ini Bapak Hendy Hermawan SOS MIKOM sedang memberikan materinya kepada para peserta pelatihan public speaking dari Majelis Ta'lim Pusdai Jawa Barat. Tema materinya adalah dakwah by digital, dakwah melalui media sosial. Menarik ya. Nah, jadi semakin luas, semakin banyak konten kita dilihat, maka akan menghasilkan benefit cuan. Nah, maka nanti siapkan lagi untuk platform pembayarannya. Oke, demikian liputan kami dari pelatihan public speaking Pesantren Ramadan Majelis Ta'lim Pusdai Jawa Barat di ruang seminar besar lantai 2 Pusdai Jawa Barat. Saya kembali studio, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.